Waalaikumsalam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-'azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para bapak kiai, bapak guru, bapak ustaz, bapak haji, wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta para jajarannya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua yang hadir di majelis ini, saya doakan senantiasa sepanjang usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rezekinya melimpah, halal dan barokah. Anak turunnya dijadikan ahli ilmi wali khair minas sholihin, alhamdulillahirabbil alamin. Apa Pak Sigit? Ahli kubur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan semuanya kita nanti kembali kepada Allah senantiasa mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih di dalam bulan suci Ramadan. Malam yang keberapa? Saya juga sudah lupa. Malam di bulan Ramadan ini, bulan maghfirah, bulan pahala, bulan barokah, bulan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama memanfaatkan momentum-momentum di dalam diri kita, momentum kesehatan, momentum keluangan waktu untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang telah membimbing kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui agama Islam, melalui iman dan takwa. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan tekad iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa tulus ikhlas untuk beribadah, untuk beramal soleh di dalam bulan suci Ramadan ini, lebih-lebih menjelang di akhir-akhir bulan yang sangat mulia ini. Kita tingkatkan bulan hablumillah wa hablumnan nas. Kita tingkatkan ibadah kepada Allah, kita tingkatkan ibadah bersama-sama, sanak famili, saudara, bersama tetangga, bersama-sama silaturahim di Masjid Al-Ikhlas ini. Masjid yang sangat luar biasa, dari manapun kalian berada. Gratis tadi kalau datang Masjid Al-Ikhlas tidak dipungut biaya, tapi ya itu pantasnya kalau ada kota lewat ya disenggol. Apa begitu? Alhamdulillah, kayak saya sama Pak Haji John ini hampir seangkatan datang ke Masjid Al-Ikhlas ini, kira-kira 4 tahun yang lalu. Ceritanya saya sama Pak Haji John ini hampir mirip-mirip, suka keliling kalau ke masjid, kemana-mana jadi masjid anak. Tapi sekarang terdapat di Masjid Al-Ikhlas. Pertamanya saya itu suka ketemu dengan Bapak Guru, Bapak Sabri. Kita juga nongkrong di pos, tiap malam nongkrong di pos. Suatu saat Pak Guru lewat, sarungan kopiahan. Pak Guru dari mana? Dari Masjid Al-Ikhlas. Kenapa nggak ke masjid sini aja Pak Guru? Yang dekat. Oh, di Masjid Al-Ikhlas orangnya baik, orangnya ramah, suka senyum, kita disapa. Nah, dari situ saya berangkat ke sini. Saya berangkat ke sini, ternyata betul. Yang nyapa siapa? Bapak Marbot Mas Tulis itu yang nyapa.
Mas dari mana? Dari Sono Pojokan, sisi timur, Polres bagian timur. Terus saya disuruh azan. Mas azan mas, waduh nggak berani, saya terkejut, saya grogi, ntar nggak bisa komat. Ya udah tenang aja, ntar saya komatin. Nah setelah itu saya azan, beberapa kali azan, saya melihat orang ngaji yang waktu itu di pojok bagian sana, udah bapak-bapak semua. Nah akhirnya saya tanya, Mas Sulis itu ngapain? Itu ngaji. Boleh saya ikut? Boleh mas, ikut aja. Siapa yang ngajar? Pak Sam. Nah dari situ saya minta izin, Pak Sam, saya ikut ngaji boleh nggak? Biar saya punya teman orang yang soleh. Oh silakan, ngaji saya dicoba. Ayo silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh, bukan begitu le ngaji le. Ngaji itu dinikmati, dihayati, mono. Jadi saya itu sama Pak Syekh gitu. Contohnya gimana Pak Syekh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Sampai bawah kali. Tapi besoknya saya masih gitu aja. Alhamdulillah masyaallah bismillah. Oh, kayak kemarin deh dihayati. Pelan. Setelah itu kita dibimbing ngaji pelan sama Pak Sam. Diajari juga doa-doa di dalam surat, doa iftitah, doa pokoknya semua di dalam surat itu. Setelah itu beres, saya dipindah. Yang ngajar setelah Pak Sam dipindah ke Bapak Haji Jajan DKM. Nah di situ kita diajar Fatihah, kita diajar lagunya Fatihah itu kayak bagaimana. Gak boleh macam-macam, harus irama khusus untuk Masjid Al-Ikhlas ini. Semuanya gratis. Sampai sekarang Pak Haji Jajan udah gak ngajar lagi, padahal suaranya paling mantap. Akhirnya siapa yang ngajar? Bapak Syekh, orangnya yang datang hari ini. Sampai sekarang kita masih ngaji di pojok sini sama Syekh Yaman itu yang mengajar di dalam gabungan. Bukan hanya ngajar, saya kalau habis imam di sini Pak, itu mau habis subuh, mau habis maghrib, mau habis isya, saya itu dipanggil. Jadi saya kalau ada kesalahan itu bukan digibain, bukan diomelin, tapi dipanggil. Panggil kemana gitu? Tadi mau saya baca waduka, saya dipanggil suruh baca waduka lagi setelah sholat itu. Sampai sekarang, jadi Fatihahnya kalau ngebut, ntar Pak Sam kasih tahu. Gak ada yang tahu orang-orang, cuma saya yang tahu. Karena itu tadi caranya tidak dengan rame-rame, tapi dipanggil pelan-pelan. Jadi sampai sekarang pun kita kalau menjadi imam juga teman-teman yang lainnya itu masih dibimbing oleh senior-senior kita, Bapak DKM, Bapak Sam, juga Bapak Syekh. Apa kita mantel? Enggak, kita tidak ada mantel. Kita tetap berbawa karena kita memang muridnya Al-Ikhlas ini dari pertama. Jadi saya belajarnya ngaji ya di sini, belajar pidatonya di sini. Pidatonya yang ngajarin siapa? Pak Munadi sama Pak Sabuni. Pak Sini juga ngajarin saya pidato. Ngoceh di sini. Ya nggak tahu jelas gak ini ngocehnya ini. Muslimin wal muslimat rahimahullah, dari manapun kita berada, untuk senantiasa berangkat ke masjid ini baik di bulan Ramadan maupun tidak di bulan Ramadan. Wasiat Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu kunta. Ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Wa nisayatan hasanatan Tuhan. Ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Jadi kalau siap tadi kita banyak melakukan keburukan yang katanya kita tidak sengaja, maka di malam harinya kita melakukan kebaikan agar semuanya bisa terhapuskan.
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad wa Tirmidzi. Muslimin wa muslimat rahimakumullah, kalau ada hamba-hamba Allah di muka bumi ini senantiasa melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, menahan haus nafsu, menahan haus dan lapar, juga menahan nafsu yang buruk. Masa kita tidak mau melaksanakan ibadah puasa? Rugi dong. Kalau ada teman-teman kita di bulan suci Ramadan membaca Al-Quran, menghadapkan Al-Quran, masa kita tidak mau membaca dan menghadapkan Al-Quran? Juga teman-teman kita datang ke masjid Al-Ikhlas, senantiasa melaksanakan sholat sunnah tarawih, masa kita tidak mau sholat sunnah tarawih? Dan kalau ada teman-teman kita yang lainnya, orang lain di bulan Ramadan ini berlomba-lomba meninggalkan maksiat, masa kita malah mengerjakan perbuatan maksiat itu yang tentunya sangat dilarang oleh Allah SWT. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah, hanya niat yang ikhlas, tekad yang kuat untuk mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan lah orang-orang yang sanggup menunaikan ibadah yang kita sangat harapkan dan kita sangat perlukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga disuruh amal-amal soleh kita laksanakan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah mumpung kita masih di bulan suci Ramadan, kita tingkatkan dan kita laksanakan amal-amal soleh untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT. Karena bulan suci Ramadan juga membaca Al-Quran adalah suatu syafaat. Asyam Al-Quran, berpuasa dan membaca Al-Quran, yashfa'ani, akan memberi syafaat lil abdi yaumil qiyamah, bagi seorang hamba kelak di hari kiamat. Orang yang percaya bahwa dirinya akan wafat, orang yang percaya bahwa amalnya akan dipertanggungjawabkan, orang yang percaya bahwa dia akan melaksanakan yaumul mizan, orang yang percaya bahwa dia akan mengikuti jembatan Shiratal Mustaqim, maka bulan suci Ramadan adalah suatu syafaat, suatu penolong bagi hamba yang percaya dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah berbohong, Allah tidak pernah ingkar dengan janji-janjinya bahwa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan Allah akan masukkan ke dalam surga melalui pintu, yaitu Babur Rayyan. Maka orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan melaksanakan perintah Allah, dia akan melaksanakan apa saja yang diwajibkan kepada hamba-hambanya. Itulah syafaat, itulah penolong, itulah yang akan membuat tenang di dalam kehidupan ini, terlebih nanti di akhirat yang kekal dan abadi. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat yang lebih baik dan akhirat yang lebih utama. Oleh karena itu, kita masih di dalam bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa di dalam anugerah ketenangan, kedamaian, kesehatan lahir batin, dan kekuatan iman beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq